ponakan yang cewek itu posisinya di sana. Nah itu ponakan cowokku itu mau tidur sama aku di rumah yang ini kan. Terus dia itu masuk ke kamar ini, aku tuh bilang, dia kan penakut ya, aku tuh bilang, bentar ya aku mau gosok baju di kamar depan, seragam sekolah aku besok loh, gitu kan. Terus pas aku udah selesai gosok baju tuh, lama kan aku gosok baju seragam segala macam gitu kan. Pas aku keluar dari ini belakang kamar ini yang ada kamarnya ini kan ada tempat sholat tuh. Ya itu tuh pas aku keluar buka hordeng gini, ada baju kuning lari gitu kan, lari dari sebelah situ. Kayak dia kelihatan kerjanya tuh kena angin gitu lah, kayak gerakan angin. Apa itu aku yang bener-bener lihat kayak cowok gitu loh. Aku tuh udah marah-marah. Ngapain sih namanya kan disamarin apa nggak ya? Ya boleh sih. Kamu kira mungkin itu keponakan kamu gitu? Iya, kira keponakan aku bilang, kamu ini ngapa sih orang cuma ditinggal gosok bentar gitu kan? Kan aku kan kayak jengkel juga sih, kenapa banget gitu kan? Habis itu tapi nggak ngeh kalau itu siapa gitu kan? Terus aku inilah ke tempat rumah sebelah lah. Aku nanya sama ibu lagi nonton TV kan. Bu, ini kemana kayak gitu? Kalau pakai bahasa Jawa, lo kan ketemu di mana lo, cintanya nyampe tunggu kayak lo percaya bisa. Terus aku langsung terus yang barusan siapa bu lari ke sini gitu. Aku langsung kayak, oh ya udahlah mungkin apa gitu kan. Nah nggak habis dari situ aja, posisinya kan udah sendiri nih di rumah ini, aku tidur lah di kamar depan itu. Nah kamar depan itu kan dulu dipan ya yang kayu gitu sebenarnya yang sekarang itu. Posisinya kelambu itu yang model bulat gitu loh kayak payung gitu. Nah terus nggak tahu di jam berapa itu, kemungkinan jam 2 sekitar jam 2 jam 3 itu di pojok sebelah kanan di panti itu kayak diketok-tok, tapi itu berangsur-angsur gini aja gitu loh. Jadi pokoknya bunyinya tuh tok itu di panti tuh. Iya di panti tapi pojok gitu ya. Tapi pojok, nyampe aku tuh kerasa mungkin pas aku lagi tidur kayak ngerasa ganggu kan, terus aku langsung bangun lah langsung gini. Dan perasaan aku itu sebelum aku kebangun tuh entah aku mimpi entah ya mungkin mimpi ya, aku berasa kayak di pangku itu kayak ditusuk sampai aku guling-guling kesana kesini gitu loh, jadi kayak ketindihan gitu akunya. Terus aku kebangun kayak gini, cuma ada bunyi itu kan. Habis itu kamu nggak nge-freeze itu posisi? Aku langsung kayak nge-freeze, nggak karuan mbak, intinya kayak keringet dingin, nggak bisa gerak gitu ya bang? Dari apa bunyi itu tuh semuanya tuh pikirannya kacau dan jadi kayak pikir ini kelambu atau muter-muter ya, kayak kan dulu tuh kayak model payung muter-muter gitu lah aku tuh merasanya. Terus nah posisinya itu aku kalau tidur kan lampu nggak pernah nyalain ya, jadi aku mati dulu, jadi aku nggak bisa lihat apa-apa kan. ya itu apa? Kan rumah sedangkan di depan itu ada lemari yang kacanya gede banget gitu kan. Aku nggak lihat sosok apa sih sebenarnya, cuma bunyi itu pindah ke atas lemari, cuma tok jadi bunyi itu setiap nyampe seminggu aku nggak kehilangan bunyi. Terus habis kejadian itu kayak mana kamu? Jadi panik kan. Jadi habis kejadian itu aku kan nunggu subuh, yang biasanya kan bukan langsung buka ini pintu kan apa nyetakin lampu depan hidupin lampu. Posisinya udah pagi itu aku udah ketakutan, bener-bener udah nggak bisa gerak, udah nggak berani turun. Aku tuh yang aku takutin karena di depan kan ada kolongnya ya. Iya. Akhirnya kalau kita diambil tuh kakinya gini gitu. Itu udah bayangin kita. Jadi kita tuh udah mungkin yang nggak gitu lah, mau hidupin lampu takut ada apa gitu kan. Jadi aku udah kayak jadi patung gitu, aku diam jaga sambil merem sambil baca-baca kayak, tapi suara itu tetap ada. Akhirnya ibu hidupin lampu cetek gitu kan. Aku langsung teriak, ibu masuk ke kamar kayak gitu kan. Baru masuk ke kamar aku langsung lari, itu aku cerita apa dulu. Baru aku berani cerita siangan itu. Tapi kamu waktu pas ibu kan posisi nyetekin lampu tuh, itu suara masih ada nggak? Itu udah nggak ada, kalau udah subuh, jadi tiba-tiba hilang gitu suaranya. Tapi nggak berhenti di situ. Setiap aku kamar mandi, aku sendirian, aku ngapain? Ini itu ada terus ikutin terus. Dan waktu itu aku di belakangnya ada sumur tuh, masuk ke dalam situ kan. Aku duduk lah di samping sumur. Ada lampu kan yang di depan pintu itu. Kayak kalau misal lampunya di depan kan posisi bayangan pasti di samping kita ya. Itu bayangan di depanku bulat ini, nggak kayak kunci itu, nggak sih, kayak cuma bulat ini, tapi kayak kanan kiri. Sedangkan belakangku itu udah nggak ada lampu, nggak ada penerangan apapun. Jadi kalau dia di depanku berarti otomatis bayangannya di depanku sini, dan maksudnya ke arahnya sini dong, nggak ke ada bayang nyampe lari. Aku nggak gimana, tapi aku lari. Itu posisi kamu di rumah sendiri? Nggak sendiri, ada orang. Terus habis itu masih berangsur-angsur dari hari itu kan. Setiap aku kamar mandi ada bunyi tok gitu kan, kayak gitu terjadinya tuh tok. Setelah kejadian kayak gitu kan kamu pasti cerita tuh sama ibu? Cerita sama ibu, aku selalu cerita. Nggak, maksudnya nggak ditelusuri apakah itu kenapa kok, masa itu dalam waktu sering loh istilahnya. Maksudnya di sini banyak sih mbak, maksudnya bukan banyak yang kayak gitu, tapi memang banyak hal yang apa ya janggal di rumah. Kayak ibu aku tidur di kamar depan itu, di balik tembok itu kan garasi tuh, bisa ada bunyi orang ngapiin beras gitu, sek gitu. Nah iya, maksudnya kan gak ditelusuri. kamu ceritanya sama bapak sama ibu, respon bapak sama ibu gimana? Iya, responnya kayak ya udah biasa aja, karena memang kita semuanya kayak nggak ada rasa takut lagi kan, ini rumah kita. Istilahnya ya wes, kayak bodo amat gitu. Tapi maksudnya sampai ngeganggu, sampai kamu jatuh sakit, nggak sampai kayak gitu, cuma memang
kadang ya mungkin Ya itu berarti kan tadi memang ada dia juga ingin memberitahu kayak ceritaku yang aku tadi, ada loh aku gitu. ada Iya, gitu kan. nunjukin. Aku ada dan seharusnya tuh kalau memang bisa dikomunikasiin sih, ya bilang aja sih misalnya jangan iseng gitu Iya. kan. Tadi ada kata mbak ibaku, habis itu ada suara nangis juga, dia sering dengar suara nangis di balik tembok kamar kita itu. Terus waktu dia mandi ada yang ciul. Nah Nah, itu. dikiranya kan di sini kan cuma ada bapak tuh posisinya sama mama. Mm-mm. Kiranya mama si iseng kan mantu kan biasanya iseng sama istrinya. Mama ditanya nggak mungkin dong bapakku kayak gitu kan. Bapak ditanya enggak. Tapi pasti benar-benar jelas ada yang ciul-ciul gitu. Iya, iya. Kayak apa sih nggak sopan banget gitu kan kata Orang lagi mandi iya, disiul iya. gitu kan. Tapi nggak ada siapa-siapa kalau nggak ada dari siapa gitu. Ya, Ya kemungkinan ya memang dia tuh pengen menunjukkan bahwa aku ada Iya. gitu, tapi dengan keisengan dan kerandomannya ya. Iya, bisa jadi. Iya, yang tadi aku bilang kan aku punya kakak yang nggak ada. Itu bisa jadi juga. Terus juga apa ya? Ibu juga kan punya adik yang nggak ada juga. Mungkin mampir atau kayak mana gitu kan. Terus katanya sih di dekat kamar itu kan ada kayak bak mandi yang apa dari semennya itu sih. Nah itu di situ kayak suka ada anak kecil main air di situ. Dulu waktu sebelum ditutup itu sering ada ini mbak malam-malam. Terus sekarang Kan udah ditutup kan udah nggak ada timbangannya. Jadi ya udah nggak ada apa-apa. Dulu di belakang rumah ada pohon asem. Itu ada ini yang ruangan depannya sekarang jadi ruang tamu itu kamar depan yang dulunya ada sosok gede hitam, depannya ada bunga. Terus sekarang kayak mana? Masih ada nggak? Enggak sih, kayaknya udah pindah. Soalnya kan ya sebelum punya rumah pasti kita selamatin Udah, dulu ya, kan. ya, betul. Ya udah kayak gitu aja sih mbak. Kalau mau diceritain lebih banyak, banyak banget. Memang ya, Mas gila. Bimo.